Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Effendi, peserta diklat calon kepala madrasah dari MAN 1 Ogan Komering Ulu. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil karya inovatif saya selama on the job training 2 di madrasah asal dan madrasah magang. Dalam diklat calon kepala madrasah angkatan 2 ini, sistem diklat menggunakan 4 tahapan, yaitu OJT1, OST1, OJT2, dan OST3. Pelaksanaan on the job training 2 atau OJT2 dilaksanakan di 2 madrasah, yaitu madrasah asal dan madrasah magang. Adapun rangkaian kegiatannya: 1. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan di madrasah asal. Kemudian yang kedua, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah praktek pelaksanaan rencana proyek peningkatan kompetensi di madrasah magang. Madrasah Aliyah Negeri 1 Ogan Komering Ulu adalah madrasah aliyah negeri satu-satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdiri sejak tahun 1967 hingga sekarang. Saat ini yang memimpin MAN 1 OKU adalah Bapak Muslim Arif SPD MSI. Madrasah Aliyah Negeri 1 Ogan Komering Ulu memiliki visi Islami, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Adapun rencana tindak kepemimpinan di madrasah asal adalah mengambil masalah tentang pemanfaatan media dan alat pembelajaran melalui supervisi kepala madrasah, kapasitasnya sebagai supervisor. Setelah dianalisis, permasalahan di MAN 1 OKU adalah kurangnya pemanfaatan media dan alat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Solusinya adalah penggunaan alat-alat peraga dan memaksimalkan penggunaan infokus dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Terima kasih, Pak Adi. Saya akan mencoba mensupervisi akademik. Pak Adi ngajar apa, Pak ya? Saya mengajar mata pelajaran matematika peminatan, Pak. Peminatan, perangkat lengkap, Pak ya. Nah, masuk kepada pelaksanaan, Pak ya. Ya. Biasanya metode pembelajaran apa yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran Pak Adi ini, Pak? Kalau metode pembelajaran itu, Pak, tergantung dengan materi gitu, Pak. Materi, kemudian tergantung dengan kondisi siswa. Tapi mayoritas metode yang saya gunakan itu lebih cenderung ke kooperatif, gitu, Pak. Kooperatif dengan menggunakan alat peraga, disampingkan plus menggunakan PowerPoint untuk menampilkan pembelajaran yang lebih menarik.
Seberapa sering Pak dalam kegiatan belajar mengajar ini penggunaan alat peraga atau media pembelajaran? Hampir setiap sub pokok bahasan itu menggunakan alat peraga, tetapi memang ada beberapa pokok bahasan yang tidak menggunakan alat peraga. Adakah perbedaan antara penggunaan media dan alat pembelajaran dan tidak menggunakan media dan alat pembelajaran, khususnya outputnya atau nilainya? Adakah perbedaan? Banyak itu perbedaannya Pak. Lebih efektif mana tuh? Kalau secara efektivitas pembelajaran, alat peraga ini sangat membantu dalam proses KBM. Dari segi afektif, jadi siswa merasa tertarik dengan pelajaran, karena yang tadinya abstrak jadi terasa konkret gitu Pak. Kemudian secara pengetahuan, itu dari evaluasi tahun sebelumnya yang tanpa alat peraga, di tahun ini menggunakan alat peraga, nilai kognitif hasil ulangan terutama itu agak berbeda jauh dengan sebelumnya itu Pak. Ada peningkatan yang cukup baik lah. Kemudian secara psikomotorik juga mereka antusias untuk maju ke depan gitu Pak, menunjukkan secara konsep mereka lebih matang. Terima kasih Pak Adi atas waktunya di supervisi. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah, proyek ini mengambil kegiatan tentang membatik. Hal ini telah dilaksanakan sebagai bagian dari ekskul siswa dan menjadi usaha yang perlu dikembangkan, dipimpin oleh pembina yang kompeten, yaitu Dr. Anda Hajah Eni Faturrahmah, seorang tenaga pendidik yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah berdinas di MAN 1 Oku sejak 1993. Tentunya beliau telah banyak mempunyai pengalaman dalam hal membatik yang kemudian disalurkan dan diwariskan kepada siswa-siswi MAN 1 Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di MA Al-Azhar Center. Saya akan melaksanakan OJT 2 magang di sekolah Madrasah MA Al-Azhar Center. Assalamualaikum. Madrasah Aliyah Al-Azhar Center Batu Raja adalah madrasah aliyah swasta yang ada di kota Batu Raja yang berdiri sejak tahun 2018. MA Al-Azhar Center Batu Raja memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai Islam guna menyiapkan generasi muda yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Moto MA Al-Azhar Center Batu Raja adalah cerdas, kerja keras, dan berkualitas. Adapun kajian dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau P52RA, saya mengamati nilai-nilai P2RA pada MA Al-Azhar Center Batu Raja sebagai berikut. Pertama, hidup berkelanjutan, yang mana pengamatannya adalah membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Untuk proyek ini, kami amati nilai-nilainya adalah membiasakan mencium tangan kepada pendidik dalam hal tata krama dan etika bertemu. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pengamatan nilai-nilai ini diharapkan dari proyek P25RA ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. Selanjutnya, hal dalam pengamatan ini adalah bangunlah jiwa dan raganya. Hal ini tentu menjadi penting karena sering peserta didik MA Al-Azhar Center mengirim utusan dalam hal bidang olahraga dan sering mendapatkan piala dan juara. Yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Dalam pengamatan ini, saya menemukan bahwasanya peserta didik dan pendidik menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian dalam hal proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin pada MA Al-Azhar Center, kita ketahui bersama bahwasanya MA Al-Azhar Center selain
madrasah swasta, di sana ada pula pondok pesantren. Sehingga jika kita bicara masalah profil pelajar rahmatan lil alamin, tentu tidak asing dan mudah kita jumpai. Yang pertama, nilai-nilainya adalah berkeadaban atau ta'adub. Ini sudah dilaksanakan oleh MA Al-Azhar Center tentang adab, etika, sopan santun. Selanjutnya adalah kuduah atau keteladanan, yaitu nilai-nilai disiplin, tepat waktu, menjadi tauladan bagi tenaga pendidik, dan objeknya adalah peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Arif, SPD MSI, selaku Kepala Madrasah Organ Komplek Hulu. Hal yang positif dari kegiatan diklat ini, terutama bagi madrasah, tentu kehadiran diklat calon kepala madrasah itu memberikan motivasi tersendiri bagi para siswa, sekaligus juga memberi motivasi kepada rekan-rekan guru supaya mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi kepala madrasah. Tentu ini adalah merupakan pengalaman tersendiri. Selama ini mungkin pengalaman sebagai calon kepala madrasah belum pernah ada, tapi melalui diklat ini mereka memiliki pengalaman. Hasil diklat ini nantinya menjadi bekal bagi yang bersangkutan manakala memiliki kesempatan ditempatkan oleh pimpinan untuk menjadi kepala madrasah secara definitif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil paparan unjuk karya inovatif diklat calon kepala madrasah angkatan 2 tahun 2022. Tentunya masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran masih diperlukan guna untuk perbaikan ke depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.